Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Munawaroh, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan guru anak usia dini. Ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah manajemen PAUD yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Haja Suhartiningsih MPD. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun ragam bentuk penyelenggaraan PAUD dapat diselenggarakan sebelum pendidikan dasar, kemudian melalui jalur pendidikan informal, non-formal, dan informal. Jalur pendidikan formal dapat berbentuk seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal, maupun Bustanul Atfal. Sedangkan pendidikan non-formal seperti Taman Penitipan Anak, kelompok bermain, atau bentuk lain yang sederajat. Dan jalur pendidikan informal seperti pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Selanjutnya, pengertian manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah suatu upaya dalam mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Manajemen PAUD meliputi kompetensi pendidik, pola pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga pendidik, dan kependidikan, serta manajemen personalia atau sumber daya manusia. Fungsi manajemen PAUD. Dengan adanya manajemen PAUD akan mempermudah bagi pengelola atau kepala PAUD untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Ruang lingkup manajemen PAUD meliputi apa yang dikelola, bagaimana caranya, bagaimana merencanakannya, dan kemana manajemen PAUD akan diarahkan. Adapun ruang lingkup manajemen PAUD itu meliputi yang pertama, manajemen kurikulum PAUD. Yang kedua, yaitu manajemen pendidik dan kependidikan PAUD. Yang ketiga, manajemen anak PAUD. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana PAUD. Yang kelima, manajemen desain lingkungan PAUD. Yang keenam, manajemen proses, input dan output PAUD. Yang ketujuh, manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Bidang tugas manajemen pendidikan. Bidang tugas manajemen pendidikan ialah bidang atau jenis tugas pokok yang harus dikelola oleh administrator atau manajemen pendidikan. Bidang tugas yang harus dikelola oleh administrator atau manajemen dalam hal ini adalah kepala sekolah, bertujuan agar tujuan pendidikan dan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Bidang tugas manajemen pendidikan di sekolah menyangkut beberapa aspek, yaitu pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, pengelolaan personalia pendidikan, pengelolaan perlengkapan pendidikan. Selanjutnya, permasalahan yang kurang baik banyak terjadi pada lembaga PAUD di Indonesia. Yang pertama, seperti buruknya manajemen keuangan. Terlihat dari manajemen dana bantuan dari pemerintah. Sering tidak tepat para siswa mendapatnya ruang bermain, ruang administrasi, perlengkapan administrasi, maupun fasilitas-fasilitas non-akademik lain. Yang kedua yaitu strategi penetapan kurikulum yang meliputi muatan-muatan dasar kurikulum, pesan-pesan moral kelembagaan, mekanisme penetapan kurikulum, model evaluasi dan monitoring, dan penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum tersebut.
Lanjut permasalahan yang ketiga yaitu kebijakan administratif yang meliputi administrasi pelaksanaan pembelajaran, penentuan buku pelajaran, dan aspek-aspek legalitas formal penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan fenomena tersebut, seputar permasalahan manajemen PAUD, maka sangat penting bagi kita melakukan kajian manajemen PAUD dalam rangka meningkatkan taraf pengelolaan. Manajemen yang akan berpengaruh pada tingkat profesionalitas guru PAUD dalam pembelajaran. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen pendidikan meliputi manusia, materi, mesin, uang, metode, dan pasar. Sedangkan, adapun unsur-unsur pendidikan adalah anak didik, pendidik, materi, alat pendidikan, lingkungan, dan dasar dan landasan pendidikan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.